untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, iblis dan manusia memiliki hubungan yang berakar dari sejarah permusuhan yang sangat panjang. Bermula sejak penciptaan Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis yang berasal dari golongan jin menolak karena kesombongannya, menganggap dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Penolakan ini menyebabkan iblis diusir dari menjadi musuh abadi manusia. Nah, pendengar, topik seputar korelasi iblis dan manusia ini kita akan bahas dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 3 Juni 2025 bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Imron Taslim SP, SPD, MSI, MPD yang sudah tersambung via telepon saat ini, merupakan mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran, dosen di UIN Raden Fatah Palembang, dakwah dan psikologi terapan. Ini langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu, berkah. Baik, Ustadz, Esi dan juga Bunga ini akan hadir tentunya dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan menghadirkan topik seputar korelasi iblis dan manusia. Nanti pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung Ustadz ya, seperti biasa di 0711369977 atau juga WA di 082179279090. Dan dialog ini kami juga hadirkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga dapat didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, sebelum memberikan kesempatan untuk pendengar bergabung di Mutiara Pagi untuk hari ini, tentunya mohon berkenan Ustadz untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan Ustadz Imron. Baik, RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita mendapat berkah dari Allah SWT. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan korelasi antara iblis dan manusia. Pertama, kita akan bahas dulu konteks. Konteks antara iblis dan manusia adalah bermusuhan. Ya. Dan permusuhan ini sudah dipersetujui oleh Allah SWT karena ada perjanjian antara iblis dan Allah. Ya. Di mana iblis itu terbagi menjadi dua. Satu dari dimensinya kaum jin. Yang kedua, iblis dari dimensi kaum manusia. Jadi, iblis ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat adalah dari kaum jin. Iblis yang bisa dilihat adalah dari jenis manusia. Nah, di sini bahwasanya, pertama, iblis bermusuhan. Iblis itu punya janji pada Allah. Maka iblis punya tata cara kerja. Tata cara kerja iblis, pertama, iblis itu membuat manusia itu menjadi pelindungnya iblis. Ya, sedikit-sedikit dia menemui iblis itu. Jadi pelindungnya. Yang kedua, dalam marketingnya iblis membuat manusia jadi pembantu. Maka di surat 7:202, ya, orang-orang yang kafir itu menjadi pembantu-pembantunya iblis. Pembantu setan. Yang ketiga, dia akan menjadi saudara. Siapa saudara iblis itu? Orang-orang yang kikir, orang-orang yang jahat dengan saudaranya, dia akan menjadi saudara iblis. Ya. Yang keempat, dia akan menjadi bestinya iblis. Siapa bestinya iblis? Ya, orang-orang yang meninggalkan ajaran Al-Quran. Maka dia akan menjadi teman akrabnya iblis. Insyaallah luar biasa. Terus iblis juga punya sistem. Dia punya sistem iklan. Dia mengiklankan suatu produknya. Di mana iblis mengiklankan bahwasanya membuat terasa indah semua pekerjaan yang buruk itu. Contoh, ada nenek-nenek yang sudah berumur joget di organ yang roboh kemarin itu. Kepala udah ubanan, joget, dan dia dikatakan orang nenek gaul, nenek muda. Itu sebenarnya iklan dari iblis. Itu iklan dari iblis.
maka tidak akan menyatu orang ini dengan orang-orang yang beriman. Maka Allah jelaskan, orang yang beriman itu hatinya akan menyatu pada orang yang beriman. Yang kedua, iblis membuat iklan manusia itu putus asa. Itu putus asa itu. Buat manusia itu putus asa. Yang ketiga, iblis selalu menyuruh orang itu bermusuh-musuhan. Itu iklannya iblis. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, bagaimana cara kita menghindar dengan iblis? Pertama, kita harus tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Yang kedua, kita pilih makanan kita. Apa makanan kita? Yaitu makanan yang halal. Makanan halal. Karena dengan makanan yang haram, ini akan membentuk satu tubuh kita dalam satu kesempatan iblis itu menggoda kita. Terus yang ketiga adalah kita jangan kikir. Banyak-banyak bersedekah. Karena iblis sangat takut kepada orang-orang yang bersedekah. Maka yang ditakuti oleh iblis terhadap tindakan manusia, pertama, iblis takut pada manusia orang-orang yang secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Secara spiritual, yang ditakuti oleh iblis, manusia itu yang mengatakan, Tuhanku hanya Allah. Jadi maka dia selalu, Fatkuruni askurukum, waskuri wala takfurun. Ya. Secara emosional, iblis tidak suka kepada orang-orang yang berkata-kata baik, yang selalu mendoakan orang, selalu mendorong orang. Secara sosial, iblis tidak suka kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, ini adalah yang ditakut-takuti iblis. Masya Allah, luar biasa. Maka bagaimana caranya kita agar tidak mendapatkan godaan dari iblis tadi? Kita tahu dulu sistem iklannya, kita tahu dulu konteksnya. Jadi kita dengan iblis itu tidak lain dan tidak bukan adalah bermusuh-musuhan, di mana permusuhan itu sudah diridhoi oleh Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dan iblis akan menggoda manusia sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh manusia itu. Masya Allah, luar biasa. Berkas lalu kita kembali ke RRI, ke studio. Mbak Esi, silakan. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustadz Imron. Kita langsung ke penelpon, ini sudah tersambung ya Ustadznya. Ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Esi. Waalaikumsalam, Ibu Kusmini ya. Iya. Silakan Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustadz Imron. Waalaikumsalam Bu Esi, Bu Kusmini. Iya, sehat Pak Ustadz. Sehat Bun. Iya, ini Pak Ustadz, mau nanyakan puasa ini kalau puasanya cuma hari Kamis saja, abdel enggak Pak Ustadz? Soalnya kan Rebu sama Kamis ya Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusmini Pulau Rimau. Silakan Ustadz. Hari Kamis saja boleh. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Syaratnya 7 hari 9 hari. Ya. Puasanya bagus ya, Kamis saja boleh. Karena itu yang sangat penting. Memang disunahkan beberapa hari ya. 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Tapi yang lebih penting adalah puasa Arafahnya. Nah, puasa di Arafahnya itu tanggal hari Kamis. Karena Jumat kita akan lebaran ya. Kita akan kurban. Insya Allah berkah. Ya. Baik, kalau niatnya Ustadz mungkin boleh kembali disampaikan. Niatnya kita baca Indonesia saja tidak apa-apa. Indonesia aja ya. Kita mau berpuasa Arafah hari ini karena Allah cukup. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Iya, dengan Pak Abu Bakar ya. Abu Bakar Iya, di Jijawi. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran. Waalaikumsalam. Kok menarik ya tema pada pagi ini tentang permusuhan iblis dengan manusia Ustaz ya. 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 Nah begini Ustaz, menurut saya Ustaz, iblis itu sebenarnya lemah, sangat lemah. Tapi manusia ini katakanlah yang kurang kuat menyikapinya. Jadi kalau kita melawan dengan kekuatan kita secara rabati, ya bisa itu mengalahkan iblis itu Ustaz. Nah itu pendapat saya Ustaz, mohon diluruskan Ustaz, apa benar begitu? Gimana tadi? Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Abu Bakar? Ya. Ya, mohon diulang pertanyaannya Pak. Oh ya.
Ya, menurut saya, Ustaz, iblis itu sangat lemah. Baik. Ya. Ya. Nah, jadi manusia ini mengatakan dia itu sahabat, saudara, pemimpin. Jadi begitu kuat jadinya. Jadi menurut saya, ya manusia yang katakanlah lemah. Itu saya mau diluruskan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Begini. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu Bakar. Silakan Ustaz. Masya Allah, Abu Bakar. Ya, Pak Abu Bakar dan pendengar sekalian, bahwasanya iblis itu lemah. Ya, tapi manusia bisa dilemahkan oleh iblis. Karena iblis berjanji, wahai Allah, setelah engkau mengatakan aku sesat, aku akan menggoda semua anak Adam itu. Maka akan kugoda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Maka Allah katakan, silakan engkau goda. Tapi engkau tidak bisa menggoda orang-orang yang bersyukur, orang yang ikhlas. Nah, iblis akan lemah kepada orang yang ikhlas dan orang yang bersyukur. Tapi orang manusia itu akan lemah kalau dia tidak ikhlas dan tidak bersyukur. Coba lihat ini. Pak Abu Bakar motornya disenggol oleh orang. Pak Abu Bakar marah. Sebenarnya Pak Abu Bakar lagi lemah. Maka Allah katakan, kuatkan kesabaran kamu, jangan rusak. Ya, jangan lemahkan diri kamu. Jadi manusia itu lemah karena dia tidak sabar. Dia sabar. Maka pada saat dia tidak sabar, dia tidak tawakal, maka iblis bisa berperan. Masya Allah, luar biasa. Ya baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Imron. Kita ke penelpon berikutnya ya Ustadz ya. Ya baik. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Kliwon ini ya. Betul. Silakan Pak Kliwon di Pulau Rimau. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Kliwon. Mohon maaf, ini nyimpang dari tema karena saya tadi pulang dari masjid sudah terlambat Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, menurut saya ke kita yang berkorban itu kita yang melakukan korban itu ada hak, saya ngerti hak apa itu sepertiga. Itu memang aturan apa hanya pendapat kita saja Pak Ustaz? Terima kasih, itu saja Pak Ustaz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak mengenai Kliwon nanti korbannya. bisa baca di surahnya 22 surah 22 ayatnya 36. Di mana bahwasanya pertama Allah katakan pada saat kamu kurban makanlah. Berarti kita punya hak untuk memakannya. Yang kedua, pembagian kurban itu kepada orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup. Siapa merasa cukup? Orang yang kaya namun tidak berkurban. Itu dia termasuk orang yang merasa cukup. Ya. Yang ketiga, berikan kepada anak yatim, orang miskin. Orang miskin. Ya. Yang keempat, berikan kepada orang yang meminta-minta. Ya. Nah, Pak Kliwon, bahwasanya sepertiga itu kita gunakan itu pertama kita untuk makan. Untuk kita makan ya. Yang kedua, kita memberikan hadiah kepada orang yang tidak berkurban. Terutama orang yang berkurban, orang yang tidak berkurban tapi dia kaya. Dia mampu berkurban. Nah, itu yang kita kasih ya. Orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, itu namanya orang merasa cukup. Kalau bisa agak double-double dikasih dia. Apa sih gunanya? Gunanya agar dia sadar bahwasanya perlu berkurban. Nah itu ya. Nah sekarang yang sepertiga dari mana? Itu ya. Sepertiga itu kembali ke hadis. Ke hadis ya. Memang aturan seperti itu. Ya. Jadi sepertiga kembali pada hadis atau seperti itu. Nah dari sepertiga tadi kita bagikan lagi kepada orang yang merasa cukup atau saudara-saudara kita yang tidak berkurban. Dia kaya tidak berkorban. Kalau dia orang miskin, dia sudah punya jatah tersendiri. Bukan jatah dari sepertiga itu tadi. Kalau dia orang meminta-minta, dia punya jatah sendiri.
Tapi boleh tidak kita kasih dari sepertiga itu? Boleh. Ya, memang itu Pak Kliwon sudah menjadi aturan di dalam penyembelihan kurban. Insya Allah berkah selalu Pak Kliwon. Baik Ustadz Imron, kita sudah tersambung kembali dengan pendengar ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Waalaikumsalam. Bunda Ida ya. Ini sama Ibu Sri di Oh, Ibu Sumatera Sri. Selatan, Musi, Banyuasin. Oh, Ibu Sri di Muba. Silakan Ibu Sri di Ya. Muba pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya begini Pak Ustadz, ini mengenai puasa. Tadi kan ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, ada juga puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9 ya. Nah tapi kalau misalkan kita ini kan ada harus kodok Ramadan kan, itu dijadikan satu boleh atau tidak Pak Ustadz? Misalkan Oh iya. Baik. iya, Arafah dengan Tarwiyah itu dijadikan satu juga dengan kodok Ramadan, apakah boleh atau tidak Pak Ustadz? Baik. Mohon jawabannya. Terima Terima kasih Pak kasih. Ustadz, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Untuk Ibu Sri ya di Muba silakan kalau digabung gitu ya di kodok ya Ustadz ya. Tadi Ibu Kusmini puasa hari Kamis saja. Mhm. Hari Kamis itu nanti niatnya boleh puasa Senin Kamis dan puasa Arafah. Tapi boleh tidak untuk dipakai untuk kodo puasa, tidak boleh. Yang wajib tidak boleh digabung yang sunnah. Kalau yang sunnah sama sunnah boleh. Misalkan puasa Arafah dan puasa Senin Kamis. Itu boleh. Tapi kalau untuk yang wajib tidak boleh digabung. Insya Allah berkah selalu Mbak Sri ya tadi ya. Iya Mbak Iya. Sri di Muba. Baik, terima Sri di kasih Muba. penjelasannya Ustadz Imron. Kita langsung ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, monitor radionya mohon dikecilkan sedikit. Dengan siapa di mana ini? Ibu Isa Lebong Kapok, Kecamatan Jauh. Ibu Risa di Ibu Isa Ibu Isa di mana Ibu Isa? Lebong Kapok, Kecamatan Jauh. Oh, Cijawi juga ya. Ibu Isa, monitor radionya dikecilkan sedikit biar nggak feedback suaranya biar lebih jelas nanti terdengar. Assalamualaikum Nah, Ustadz. betul. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam Bu Isa. Kita masih hidup, boleh tak kurban kambing Ustadz? Gimana? Kurban Kita kambing masih ya. hidup, boleh tak kurban kambing? Oh, kita masih hidup. Ya, mau kurban kambing, Mhm. boleh tak? Ya. Baik, terima kasih Ibu Kita Isa ya. buka suratnya 14 ayat 31. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isa. Silakan Ustadz. Allah katakan bahwasanya 14:31 itu di Al-Quran bahwasanya wahai orang yang telah beriman, ya, impaklah harta kamu itu sebelum datang kematian. Ya, maka kita berkurban ini saat kita hidup. Saat kita hidup, ya. Maka di sini Allah jelaskan, Allah mengatakan bahwasanya katakanlah kepada orang-orang hamba-hambaku yang telah beriman, laksanakanlah sholat dan mengimpakkan selagi rezeki yang beri kepada sebelum datang kematian. Maka dijelaskan juga di surat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Nah, di situ bahwasanya Allah berikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi sholat kurban itu adalah pasangan sholat. Di mana pasangan sholat itu pertama zakat, yang kedua sabar, yang ketiga berbuat kebaikan, yang keempat berkurban. Jadi intinya berkurban itu selama kita hidup. Nah, banyak orang ini, orang yang mati baru dikurbanin. Tidak berlaku itu, kecuali ada pesan. Ada pesan. Jadi benar Bunda Aisyah, berkurban itu selagi kita hidup. Dan balasannya luar biasa. Insya Allah berkah. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Ustadz kita jeda sebentar, tetap bersama kami Ustadz ya. Pendengar juga pastinya masih di Mutiara Pagi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. App Store, RRI Digital. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Imron Taslim. Ini merupakan Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran, juga dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan dakwah dan psikologi terapan. Baik Ustadz Imron, masih bersama kami tentunya ya. Iya, benar. Baik, Ustadz, ini kita juga terima bacakan dari WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya di acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ini dari Bapak Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini iklan iblis orang yang sudah tua, rambut beruban, berjoget, ini sekarang banyak bertebaran. Nah, ini apakah bisa disebut temannya iblis nih Ustadz? Ya. Maka iblis itu punya iklan, dia terasa indah. Kan orang yang sudah tua, ada ibu-ibu sudah ubanan, dapat terlibat joget di organ, dia merasa muda. Maka ada orang manggil dia, wah nenek gaul, nenek gaul. Sebenarnya itu iklan iblis. Iklan iblis ya. Maka orang-orang yang beriman itu akan menyatu hatinya dengan orang beriman. Ya. Maka di surat 863 bahwasanya orang beriman itu akan menyatu dengan orang beriman. Dan orang yang dapat iklan iblis ini akan bertolak dengan kita yang beriman. Coba lihat Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain lihat orang yang sudah umur 50, 60, 65 bahkan rambutnya dipirang-pirang gitu, joget-joget di organ, ibu-ibu, tidak berjilbab. Pasti kita menolak. Karena apa? Kita bertolak dari zonanya. Tapi ibu ini pasti banyak teman. Banyak teman. Anak-anak muda, temannya bla bla, dan semuanya memuji dia. Sebenarnya itu iklannya iblis. Iblis memberikan iklan terasa indah, perbuatan yang bejat tadi. Masya Allah luar biasa. Bahkan dia terasa hebat kalau bisa menarik minuman keras, terasa hebat kalau bisa nyabu, bisa hektesi, bisa apa, terasa hebat, terasa indah. Maka pada saat orang itu mabuk, itu dia terasa indah mabuk, itu pelai katanya mabuk. Karena dia lagi dalam zonanya iblis. Masya Allah luar biasa ya. Berkah Pak Zulkarnain. Baik, kita langsung ke penelpon Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Bu Zaisa dari Palembang, Talang Kelapa. Dari Talang Kelapa ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya Pak Ustadz ya. Ini ada 2 pertanyaan. Kan orang berkorban, tapi kita berkorban sendiri, motong-motong sendiri, dibagikan sendiri. Sebagaimana Pak Ustadz, keduanya mereka ini sudah pisah suami istri, tapi dia nggak mau ngulang, tapi dia sudah bersumpah tidak mau ngulang sama suami. Tapi dia sekarang mau ngulang lagi sama suaminya. Jadi bermakan atau tidak sumpah itu Pak Ustadz. Gimana yang kedua diperbaiki. Yang kedua ya? Tadi Ibu. Ya, yang kedua kan ada orang berpisah sama suaminya. Ya. Nah, dia bersumpah kalau saya mau ngulang lagi sama kamu. Sampai mati pun nggak kepengen ngulang sama kamu. Dia sudah bersumpah. Tapi dia sekarang ini sudah mau ngulang lagi sama suaminya. Tapi dia takut. Takutnya udah berapa bulan sumpah bermakan. Udah berapa bulan Ibu? Ya. Berpisahnya udah berapa bulan? Udah lama juga, sekitar hampir setahun. Hampir setahun ya. Oh, 1 tahun ya. Ya, gitu aja Pak Ustadz. Katanya saya. Ya.
Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ya. Imron. Pertama, boleh tidak kurban sendiri? Bagus. Potong sendiri, bagi sendiri, kita lebih tahu siapa yang berhak. Tapi nanti sebelum bagi, kita ambil dulu hak kita. Sepertiga misalkan. Ambil hak kita itu sepertiga. Kita makan atau kita bagikan pada kerabat-kerabat kita. Yang lainnya kita bagikan kepada orang yang berhak. Siapa tadi? Orang miskin dan orang yang meminta-minta. Insyaallah luar biasa. Itu boleh sangat. Tapi nanti kita nyembelihnya bagus, bismillahirrahmanirrahim. Misalkan namanya tadi siapa? Ibu Pak Zulkarnain, bismillahirrahmanirrahim. Zulkarnain bin Fulan bin Fulan. Ya. Yang kedua, orang ini dia udah pisah suami istri, dia berjanji, aku tidak mau mengulang dengan kau lagi. Nah, itu harus ditebus. Ya, harus tebus. Bagaimana menebusnya? Nanti buka surat 5:89. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja. Maka kalau mau bersumpah, kamu terucap itu tercatat dalam mahfuz, maka tebusnya puasa 3 hari. 1. Atau memberikan makan 10 orang miskin selama 3 hari. Tinggal pilih. Mau kasih makan orang miskin selama 10 hari, atau mau puasa 3 hari. Memberi makan 10 orang miskin selama 3 hari, atau mau puasa 3 hari. Itu harus tebus. Nah, kalau dia sudah 1 tahun, udah habis iddah, itu harus nikah lagi. Karena kalau dia misalkan orang itu bercerai, misalkan seorang bercerai, suaminya mengatakan kau kuceraikan. Itu masih boleh serumah. Karena belum sampai iddah. Walaupun diceraikan. Ustadz, bagaimana nanti dia serumah, dia berhubungan lagi? Itu namanya rujuk. Ya, jadi suami istri bercerai itu, kalau belum sampai iddahnya lah dia berhubungan, itu namanya rujuk. Ya, maka dia mengatakan kau rujukin lagi, tidak perlu nikah lagi. Jadi sebelum dia berhubungan, katakan lu kau rujukin lagi. Jadi ada akadnya semua ya. Jangan ada langsung berhubungan, nanti jadi zina dia. Ya, jadi zina. Jadi itu namanya juga, itu masih masih iddah. Ya, tapi kalau sudah 1 tahun, dia harus nikah dan dia harus bayar dulu dam ucapannya tadi agar pernikahannya lagi, perkawinannya diberkahi oleh Allah. Insya Allah berkah selalu. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Imron. Kita ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan Bapak siapa? Bapak Fran di Empalawang. Bapak Frans di Empalawang. Silakan Pak Frans. Ya, mohon maaf terputus lagi tadi Bu temanya Bu. Iya, ini temanya seputar korelasi iblis dan manusia. Oh iya, dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pran. Ya, begini tidak apa-apa Pak, ingin bertanya di luar tema sedikit Pak. Boleh. Ya, apa arti Baitullah? Sedangkan Baitullah itu kan rumah Allah. Lalu katanya kan, sedangkan Tuhan itu kan tidak punya anak, tidak punya rumah. Itu aja Pak. Apa arti Baitullah? Baik. Apa arti Baitullah? Ya. Maksudnya tadi, apalagi sedangkan Allah tidak punya anak ya. Pak Frans, masih bersama ya, kami? Ya betul, sedangkan Allah kan tidak punya anak, tidak punya rumah gitu. Nah, jadi apa arti Baitullah? Ya. Baik. Apa arti Baitullah? Baitullah bahwasanya diartikan rumahnya Allah. Rumah tempat kita beribadah. Tempat kita beribadah. Mohon maaf Pak, apakah itu tidak dikupas lagi Pak sedikit? Ya, kalau bahasa bait itu rumah, Allah itu nama yang dalam Islam, maka Baitullah itu rumahnya Allah. Jadi fungsi kedudukan Baitullah tempat ibadah, ya. Dan bahkan terjadi jadi nanti kita dibuka di surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah, ya, itu mula-mula dibangun manusia dalam Baitullah. Maka nanti Bapak bisa buka di suratnya Al-Imran
96. Ya. Baik. Maka arah kiblat umat Islam itu semuanya Muslim menuju ke arah Ka'bah. Nah, Ka'bah, mengarah ke Ka'bah. Bukan berarti Allah itu berarti hanya tinggal di situ. Gitu. Maka terjadi juga Baitullah tadi, setiap tahun jutaan umat itu datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kembali bahwasanya ibadah haji dan umroh, bahwasanya di mana ibadah haji dan umroh ini adalah semuanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana terjadi sa'i, terjadi di situ juga Baitullah di anak Ibrahim, dan terjadi kurban, terjadi lempar jumroh. Nah, terjadi juga apalagi di pada Eropa, itu semuanya kisah Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya, Baitullah itu bahwa rumah Allah bukan berarti ya oke. Terima kasih Pak Frans ya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan juga Bapak Ustadz, semoga sehat selalu, umur panjang Pak ya. Moga-moga jumpa lagi dengan saya peran di Pak Lawang Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Frans, ini satu penelpon terakhir Ustadz Imron ya, kita terima. Sayang sekali terputus, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Pak Asnu. Pak Asnu di Kenten ya? Kenten. Baik, silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang Pak Ustaz. Iya. Nah, kenapa dia menciptakan jin dan iblis itu Pak Ustaz? Ya. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnu di Kenten. Silahkan Ustaz. Allah maha pengasih maha penyayang. Kenapa dia menciptakan iblis itu ya? Pertama, Pak, kita harus bahas dulu. Di surat 51, 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinnati wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan agar untuk ibadah. Jadi Allah itu menciptakannya untuk ibadah. Untuk ibadah. Tapi ada yang melanggar. Ya, pada saat perjanjian itu, Allah menyuruh iblis itu, sebenarnya iblis itu ada yang soleh juga Pak. Maka dijelaskan di surat jin, di antara jin itu ada yang soleh. Dijelaskan di surat berapa ya, saya lupa, bahwa jin itu juga mengaji, mendengarkan Al-Quran. Maka di antara kami itu ada yang soleh. Jadi sebenarnya jin itu ada yang soleh. Maka iblis itu terbagi menjadi dua dimensi. Pertama dari dimensi jin, yang kedua dari dimensi manusia. Ya. Nah, iblis itu adalah untuk menguji iman. Gitu. Iblis itu untuk menguji iman, salah satu sarana Allah menguji iman kita. Maka Allah jelaskan di surah 29 ayat 2, jika kamu mengatakan kamu beriman, kamu pasti akan kuuji. Pasti akan kuuji. Gitu. Contoh, Nabi Ibrahim AS pada saat menyembelih anaknya, itu kan digoda oleh iblis. Nabi Ibrahim dapat mimpi bahwasanya dia akan menyembelih anaknya. Dia akan digoda iblis. Iblis mengatakan Ibrahim itu mustahil digoda. Dan iblis juga menggoda Hajar. Iblis juga menggoda Ismail. Ya. Tapi karena dia tawakal pada Allah, maka iblis tidak berlaku. Nah, di sini Allah menciptakan jin untuk menggoda. Ya, tadi wa min khalfihim, di depan, di belakang, kiri kanan. Allah itu melihat siapa sebenarnya yang ikhlas. Siapa yang sebenarnya yang ikhlas kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Berkah selalu Pak Asnur ya? Iya, Pak Asnur di Kenten. Iya, Pak Baik. Asnur di Kenten. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara Mutiara Pagi. Ada pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silahkan Ustadz terkait topik kita ya di pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa para pendengar sekalian dimanapun berada. Di mana korelasi antara iblis dan manusia. Pertama kita harus tahu konteksnya. Konteksnya adalah permusuhan. Jadi jangan ikuti permusuhan-permusuhan itu. Nah, di mana permusuhan tadi ada permusuhan itu sudah direstui oleh Allah. Sama pertanyaan dari Pak Sudi, bahwasanya di sini Allah akan menguji kita.
Pertama, tadi iblis membuat kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai siapa dibuat oleh iblis itu sebagai saudaranya? Saudara iblis orang-orang yang pelit dan memutuskan hubungan kerabatnya. Dia menjadi saudara iblis. Dan iblis akan menjadikan manusia itu sebagai asistennya, ya, jika dia itu membantah Al-Quran. Maka dia akan mempercayain ilmu-ilmu di luar Al-Quran. Menjadi saudara, menjadi teman akrabnya, jika dia meninggalkan ajaran agama itu, maka dia akan menjadi teman akrabnya iblis. Dia makan sama iblis, tidur sama iblis, semuanya sama pakai iblis. Insyaallah luar biasa. Dan juga di sini Allah juga memberikan kepada kita penawarnya. Penawarnya agar iblis itu tidak berlaku kepada kita, ya. Pertama, kita tawakal pada Allah, semua kejadian milik Allah. Termasuk pagi ini pun kita bisa ngobrol bersama, di sini adalah punya Allah. Ya. Yang kedua, hindari barang-barang haram. Yang ketiga, banyak sedekah. Maka Allah katakan itu akan terhindar dari iblis. Iblis takut kepada dengan orang 3 dimensi ini. Masya Allah, berkat selalu. Saya Imron Taslim undur diri. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imron Taslim. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Ustadz ya. Sukses selalu Ustadz. Baik, pendengar, demikian dialog dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 3 Juni 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Dr. Imron Taslim SP, SPD, MSc, MPD, merupakan Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran, dosen di UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Dakwah dan Psikologi Terapan. Untuk Mutiara Pagi di hari ini Selasa 3 Juni 2025. Saya Esi dan rekan Bunga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar akan kami temani dalam Warta Berita dari tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.